Saudara, Shalom. sekali lagi saya katakan shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Saya yakin dan percaya biar di waktu yang singkat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita fokuskan pikiran kita, mari kita fokuskan hati kita. Sejenak kita lupakan dulu segala perkara, segala ketakutan, segala pikiran yang mungkin dalam satu minggu ini membuat kita nggak fokus pada Tuhan. Mari siapkan hati kita. Mari sembah Dia. Naikkan ucapan syukur, naikkan pujian hanya bagi namanya. Dia baik, Dia baik, sungguh baik bagi hidup kami. Terima kasih, terima kasih, Ku bersyukur jadi seperti-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu Yesus. Biar Kau ajar kami Tuhan, biar hati kami seperti salib-Mu, biar mata kami seperti mata-Mu. Kau Bapa kami yang setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalam-Ku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita beri kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan, dan ku percaya
percaya Engkau milik kami, Engkau milik, dan ku milikmu Tuhan. ku milikmu. Tinggikan namamu. Amin. Karena ku tahu, Engkau dalamku. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu, katakan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, sekali lagi katakan, ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan, Kasihmu, kasihmu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan. Biar mata kami Biar mata seperti matamu, seperti matamu, pancarkan kasih. Ku mau jadi, sekali lagi katakan, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, mau jadi, kami mau jadi, ku mau jadi sepertimu, jadi sepertimu. Haleluya. Ubah hati kami Sepertimu Tuhan. seperti hatimu, setulus salibmu. Aku sembah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sembah Dia, naikkan ucapan syukurmu. Tuhan ada di tempat ini. Dia siap menjamah hati Bapak Ibu Saudara. Come on, naikkan ucapan syukurmu, naikkan penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Terima kasih.
membawa kemenangan, yang membawa kesembuhan, yang membawa mukjizat baru dalam hidup kami. Oh Jesus. Baiknya Engkau dalam hidup kami ya Aba. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kalau kami tahu Tuhan, terlalu banyak perkara, terlalu banyak masalah yang kami hadapi, tapi kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang besar, lebih dari masalah kami. Kami punya Tuhan yang lebih luar biasa dari penyakit-penyakit kami. Kami percaya juga Tuhan, kami punya Tuhan yang dahsyat, yang mampu membangkitkan iman kami yang lemah. Iman kami dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya Tuhan, gak ada yang lain Tuhan kecuali Engkau yang kami percaya. Thank you Jesus buat waktu yang telah Engkau berikan buat kami pada hari ini. Kau berkati ibadah ini, Kau berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biar firman-Mu bisa menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Kami siap lebih lagi memuji dan menyembah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan bersama, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Katakan shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi katakan shalom. Wow. Sebelum duduk bisa sapa kiri kanannya, katakan engkau luar biasa. Kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Silakan duduk, kita naikkan satu buah pujian. Nyanyi bagi namanya. Angkatlah suaramu, puji dan seru nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah, ladang tepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan namanya. Yes. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah, dan tepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang lebih dari pemenang bisa sorakan haleluya sambil beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita lebih dari pemenang. Semuanya bisa tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita yang ajaib, yang telah memberi kemenangan dalam hidup kita. Amin. Yes.
bersama-sama. Dari pemenang dalam segala perkara, Yesuslah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan dengan iman, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Ada kedua tanganmu, kita katakan bersama-sama. Haleluya. Karena panjinya Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan karena kuasa darahnya yang dahsyat. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Mari angkat kedua tanganmu, katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang, sorakan haleluya. Kita katakan bersama-sama, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Angkat dua tanganmu. Allah di pihak kita, siapa dapat? Katakan dengan iman, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Yes. Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Kami percaya Tuhan, kami lebih dari pemenang. Karena kami punya Tuhan kami yang besar. Sekali lagi bertepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya,
terima sekarang kemenangan darimu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Kami hidup karena percaya Tuhan. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah, tidak akan menyerah. meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih lagi. Haleluya. Inilah pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang besar. Yes. Yang sanggup dan mau menolong hidup kami. Amin. Layaklah Tuhan Engkau menerima segala pujian, pengagungan, penyembahan kami. Engkau layak untuk menerima sembah dan hormat kami. Biarlah Engkau yang disukakan dan digirangkan karena pujian umat-Mu. Dan kami percaya Engkau yang sudah hadir bersemayam di atasnya. Dan saat ini Tuhan, kami mau memilih yang terbaik untuk kami belajar akan firman Tuhan. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau dididik, dinasehati, dibentuk oleh firman Tuhan. Mari Roh Kudus, ajar kami, nasihati kami seperti apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Roh Kudus, urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu, biar setiap perkataan dan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Yuk kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Sebelum duduk coba tengok kiri, tengok kanan, bilang kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Haleluya. Kalau sudah boleh silakan duduk jemaat Tuhan. Dengan penuh sukacita boleh katakan shalom. Selamat pagi, selamat beribadah di dalam rumah Tuhan. Mari saudaraku, kita akan siapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Yang hari ini di dalam bulan Juli masih dalam bulan keluarga Gereja Bethel Indonesia.
Hari ini kita mau ambil satu tema, membangun nilai kerajaan dalam keluarga. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai yang kelima. Ya, saudaraku, ini berbicara tentang sebuah cara hidup, prinsip-prinsip hidup, standar hidup di dalam kerajaan sorga. Ya, cara hidup yang berbeda dengan cara hidup orang dunia yang mediocre. Kita anak-anak Tuhan harus punya standar hidup kerajaan sorga. Ya, oke, kita akan baca dulu natsnya. Next. Dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5 kita baca sama-sama. Oke? Dibaca sama-sama. 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudaraku, berbicara tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Ini adalah standar operasional prosedur, SOP-nya kerajaan surga. Jadi saudaraku, saya mau berkata bahwa kita orang-orang percaya, kita yang adalah murid-murid Kristus, apa yang saudara mau kerjakan, apa yang saudara mau lakukan, apa yang menjadi kehidupan, cara kehidupan kita, bahkan prinsip-prinsip kehidupan kita, kebiasaan hidup kita harus berlandaskan kepada mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Yang mengerti boleh bilang amin. Oke, next. Saudaraku, nilai bisa diartikan sebagai prinsip-prinsip hidup. Nilai bisa diartikan sebagai cara-cara hidup yang dijunjung tinggi dan dihidupi oleh seseorang atau sekelompok orang. Jadi saudaraku, setiap orang sebenarnya sadar atau tidak sadar, kita ini punya nilai hidup masing-masing. Punya cara hidup, punya prinsip-prinsip hidup masing-masing. Tapi saya mau bilang saudaraku, kalau saudara tidak hidup dengan cara hidup, standar hidup, dengan nilai kerajaan sorga, sebenarnya kita hidup masih dengan standar dan cara hidup dunia. Yang artinya kita masih punya cara hidup, kita masih punya prinsip-prinsip hidup, sama seperti orang-orang dunia di luar sana. Standar hidupnya mediocre, rata-rata, asal-asalan. Itu kita bisa lihat saudaraku, secara real, realita. Ya, di jalanan, orang nerobos lampu merah, lalu ditegur orang, galakan dia yang nerobos. Ya, jalan lawan arah, tapi dia yang lebih ngebut, dia yang lebih galak. Bener-bener kata dirinya sendiri. Ini cara hidup, ini prinsip hidup, tapi cara hidup yang salah. Standar hidup mediocre, cara hidup asal-asalan. Bekerja, maunya gaji gede, maunya penghasilan besar, tapi males. Hitung-hitungan sama perusahaan, nggak ada loyalitas. Jago korupsi di kantor, apa juga di markup. Dapat proyek, digede-gedein nilainya. Tapi kalau bicara nyalain perusahaan, bilang perusahaan begini, bilang perusahaan begitu. Itu namanya mediocre. Cara hidup yang masih asal-asalan, standarnya dunia. Saya mau bilang hari ini saudaraku, dengar baik-baik, umat Tuhan, jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, harus punya nilai, cara hidup, prinsip hidup, kebiasaan hidup, yang bukan lagi dengan cara mediocre yang orang dunia pakai. Tapi cara hidup kita, prinsip hidup kita, kebiasaan hidup kita, harus berlandaskan dengan nilai kerajaan surga. Yang mengerti boleh bilang amin. Ya, sekali lagi saudaraku, dengan SOP-nya, dengan standar panduannya saudaraku, adalah kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5 berkata bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nilai yang sangat penting untuk dijunjung tinggi dan dihidupi oleh semua umat Tuhan, semua orang percaya. Yang jadi persoalan saudaraku adalah nilai ini bukan bakat alam. Orang bisa punya nilai kerajaan sorga, orang bisa punya standar hidup, cara hidup, prinsip-prinsip hidup dengan nilai kerajaan sorga. Itu bukan bawaan lahir. Tapi saudaraku dengar baik-baik, orang punya nilai itu berdasarkan pengaruh yang diterima seseorang di dalam lingkungan hidupnya, terutama keluarga. Ya. Orang bisa punya cara hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, standar kerajaan sorga, itu bukan dengan sendirinya mengalir begitu saja. Enggak. Orang bisa punya cara hidup yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan sorga, nilai-nilai kerajaan sorga, karena dia ada di dalam lingkungan yang benar, lingkungan yang dididik, yang diajar, yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai firman Tuhan, nilai kerajaan sorga. Jadi ini perlu kita pahami dan mengerti saudaraku ya. Jadi karena hari ini kita bicara tentang untuk membawa nilai kerajaan Allah, bukan hanya untuk kehidupan kita, tapi juga keluarga kita. Itu bukan bawaan alam. Pengaruh dari luar, lingkungan itu sangat besar ya. Oke, next. Nilai hidup seseorang sangat mempengaruhi. Sekali lagi, nilai hidup seseorang sangat mempengaruhi cara hidup seseorang dan respon seseorang menghadapi masalah. Nilai hidup seseorang yang dijunjung, yang dianut, yang dihidupi oleh seseorang itu sangat mempengaruhi cara hidupnya. Saya kalau lagi di tempat parkir atau di mana gitu saya liatin aja. Ada orang bawa kendaraan, bagaimana cara dia memarkir kendaraan saja sudah ketahuan nilai hidupnya. Kalau orang bawa kendaraan, markirin kendaraannya saudaraku asal taruh. Nggak peduli apakah itu ngalangin mobil orang atau ngalangin motor orang. Pokoknya asal taruh gitu ya. Itu sudah ketahuan saudaraku. Cara hidupnya, standar hidupnya, nilai hidupnya mediocre, asal-asalan. Orang kalau punya nilai, waktu dia mau taruh kendaraan saja saudaraku, dia tahu ini kira-kira mempersulit orang enggak, ini nyusahin orang enggak. Pernah di mall, mobil mau keluar ditutupin sama mobil orang, sampai Anda harus tunggu 1 jam, bahkan kadang-kadang lebih, nungguin itu orang keluar dari mall, rasanya sudah kepingin kempesin bannya gitu ya. Mobil siapa nih? Tanya ke tukang parkir yang muter-muter. Mobil siapa nih? Mobil siapa? Nggak ada yang ngaku gitu ya. Udah kepengin rasanya kempesin bannya gitu ya. Pernah nemuin orang kayak gitu? Banyak. Itu dari perkara-perkara sepele loh saudara. Dari hal-hal kecil kita bisa lihat bagaimana cara hidup seseorang itu sangat dipengaruhi oleh nilai hidupnya. Ya. Dan respon seseorang menghadapi masalah. Nilai yang dianut, nilai yang dipahami, nilai yang dijunjung dalam kehidupan seseorang, itu sangat mempengaruhi seseorang di dalam merespon masalah, tantangan, persoalan yang dia hadapi. Pernah dengar ya? Anak SD mati bunuh diri. Why? Hanya persoalan sepele saudaraku. Belum bayar uang sekolah. Ditegur sama guru. Apalagi? Diomelin orang tua. Mati bunuh diri. Sekali lagi, kenapa? Karena dia tidak dididik, tidak diajar, tidak dibentuk dengan nilai kerajaan sorga. Dia hanya menganut, memahami, mengenal nilai mediocre. Akhirnya dia tidak punya kekuatan untuk menghadapi masalah. Menjadi orang-orang yang lemah dan akhirnya kalah dengan masalah. Bisa dipahami saudaraku? Oke ya. Orang yang memiliki nilai hidup kerajaan,
Nilai hidup yang berdasarkan firman Tuhan akan membuatnya menjadi pribadi yang kuat. Orang kalau dia punya nilai berdasarkan firman Tuhan, standarnya standar kerajaan sorga, biar masalah sebesar apapun, biar persoalan sebesar apapun, dia nggak akan pernah jadi orang-orang yang kalah, yang digulung oleh masalah. Dia nggak akan pernah jadi orang-orang yang cengeng, yang menyerah terhadap masalah. Kenapa? Karena dia punya nilai seperti Paulus punya nilai. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bisa dipahami, saudaraku? Orang kalau punya nilai hidup kerajaan sorga, dia akan menjadi pribadi yang kuat, yang sanggup mengalahkan pencobaan dan godaan. Aduh, hari-hari ini saudaraku, godaan itu mengerikan. Ya, saya bilang sama istri saya, nggak perlu takut. Sekalipun saya pelayanan keluar pulau, keluar negeri, keluar planet, nggak perlu takut walaupun saya hanya seorang diri. Ya, kenapa? Karena saya hidup berdasarkan nilai kerajaan sorga. Dan nilai kerajaan sorga ini yang membuat saya bisa tahan terhadap godaan-godaan yang datang. Kalau ada mak lampir yang sudah mulai mendekat, "Hai kakak, kenalan dong." Kabur dia, gitu ya. Saya mau bilang, saudaraku, kita hari-hari ini, saudaraku, nggak usah nyari, ya. Godaan itu mendekat kepada kita, apalagi kalau kita nyari. Mengerikan, saudaraku. Saya mau berkata, hanya orang yang punya standar hidup, yang punya cara hidup, yang punya prinsip-prinsip hidup berdasarkan nilai kerajaan sorga yang sanggup untuk mengalahkan godaan-godaan dari dunia ini. Waktu kita dikasih proyek besar, waktu kita dipercayakan tender besar oleh perusahaan, ada kesempatan untuk berbuat korupsi. Bagaimana? Kalau kita punya nilai kerajaan, maka kita akan berkata kita tetap mau jaga integritas hidup kita. Kalau itu, aduh Pak, kesempatan nggak datang 2 kali Pak. Ini kesempatan memperkaya diri Pak. Susah. Kenapa? Karena tidak punya nilai kerajaan. Tapi saya mau bilang hari ini buat orang-orang percaya, nilai hidupmu, kalau engkau punya nilai hidup sesuai dengan standar kerajaan sorga, engkau punya nilai hidup yang sesuai dengan standar firman Tuhan, itu akan membuat engkau kuat menghadapi godaan, sekalipun ditawari, sekalipun daya tarik itu mempersona hatimu, tapi engkau akan tetap berkata tidak terhadap dosa. Amin. Bisa dimengerti, saudaraku? Ya. Saking pentingnya nilai kerajaan sampai Tuhan memberikan secara spesifik tentang bagaimana dapat diaplikasikannya nilai-nilai kerajaan sorga ini. Jadi hari ini yang kita akan mau coba gali dan pelajari bagaimana sih cara kita mengaplikasikan, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai kerajaan sorga itu. Yang pertama, saudaraku, kita Ulangan pasal 6 ayat 6 berkata, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan." Kata perhatikan berarti menaruh perhatian khusus. Betul? Kalau dikatakan haruslah engkau perhatikan, berarti Tuhan mau menyuruh kita untuk fokus. Untuk kita melihat, mendengar dengan seksama perintah-perintah Tuhan. Makanya seringkali saya membedakan antara kata mendengar dengan mendengarkan. Ada bedanya, saudaraku. Kalau mendengar itu sambil lalu. Saya sedang berjalan di pinggir jalan. Tiba-tiba ada bunyi klakson mobil. Saya mendengar bunyi klakson mobil. Din! Lalu saya menoleh dan saya bergeser. Saya cuman dengar. Tapi tidak mendengarkan. Saya nggak nikmatin tuh bunyi klakson. Nggak seperti bilang gini ya, "Om, toilet om, toilet om." Itu beda ya. Enggak.
Saya tidak mendengarkan, saya tidak menikmati bunyi klakson itu. Saya cuma dengar asal lalu. Tapi beda saudaraku, seperti apa yang saudara lakukan hari ini, saat ini. Saudara mendengarkan berita firman Tuhan, ajaran firman Tuhan yang sedang saya sampaikan. Saudara menaruh perhatian, fokus pendengaran saudara, perhatian saudara, pikiran saudara tertuju kepada apa yang saya sedang katakan. Betul? Itu namanya mendengarkan. Dan Tuhan menyuruh kepada kita, saudaraku, untuk menaruh perhatian terhadap perintah-perintah firman Tuhan. Bukan sambil lalu, bukan hanya sekedar, tapi menyimpannya dalam hati kita untuk kita melakukannya. Yang mengerti boleh bilang amin. Ya, oke, next. Sebelum seseorang dapat terlatih menghidupi nilai-nilai kerajaan sorga, saudaraku, maka yang pertama-tama harus menaruh perhatian terlebih dahulu terhadap ajaran firman Tuhan. Ada satu kerinduan, ada satu kemauan untuk mau dengarkan, untuk mau belajar firman Tuhan. Saya mau bilang saudaraku, bagaimana mungkin seseorang bisa menghidupi nilai-nilai kerajaan sorga kalau ketertarikan sama firman Tuhan saja sudah tidak ada. Ini mengerikan saudaraku. Ya. Bagaimana cara hidup kita, prinsip hidup kita, standar hidup kita bisa seperti standar hidupnya kerajaan sorga kalau ketertarikan kita sama firman Tuhan saja sudah tidak ada. Sulit saudaraku. Makanya firman Tuhan bilang apa saudaraku? Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Maka dia akan dipuaskan. Haus dan lapar akan kebenaran. Haus dan lapar akan firman Tuhan. Akan nasihat, akan pembentukan, akan perintah-perintah firman Tuhan. Maka orang itu akan dipuaskan. Orang itu akan mengerti kehendak firman Tuhan. Orang itu akan mengerti apa maunya Tuhan. Apa yang menjadi tuntunan Tuhan di dalam hidup orang itu. Dia akan dipuaskan. Amin. Bisa dipahami saudaraku? Harus sebelum seseorang bisa menghidupi nilai kerajaan sorga, dia harus menaruh perhatian dulu terhadap ajaran firman Tuhan. Punya rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Punya keinginan untuk diajar, dibentuk, dinasehati. Bagaimana mungkin saudara bisa menghidupi nilai firman Tuhan kalau firman Tuhannya aja nggak ngerti, nggak tahu. Kenapa? Karena nggak punya ketertarikan akan itu. Ya, ini bukan soal berapa banyak kita punya pengetahuan firman Tuhan. Bukan. Ini bukan bicara tentang berapa banyak Anda dengar khotbah, lamanya saudara jadi orang Kristen. Bukan. Tapi ini bicara tentang berapa dalam firman itu tertanam dalam hidup kita. Firman Tuhan itu tersimpan dalam hidup kita. Dan kita melakukannya. Ini bukan bicara tentang berapa banyak knowledge, pengetahuan, firman yang engkau kuasai. Saya pernah, saudaraku, bersama dengan tim pengembalaan di tempat ini, datang ke sebuah rumah. Kita tahu betul justru niat kita datang karena kita mau menasihati laki-laki ini, pria ini. Kita tahu betul pria ini adalah pria yang brekele, saudaraku. Ngerti ya, brekele? Hidupnya kacau, saudaraku. Ya. Istrinya diterlantarkan, anak-anaknya diterlantarkan, kerjaannya main kelereng terus bersama dengan teman-temannya. Ngerti ya? Nggak usah saya jelasin dong para pria. Kami datang hendak menasihati dia. Tapi saudaraku, waktu saya datang, saudaraku, bersama dengan tim pengembalaan, kami nggak dikasih kesempatan untuk bicara. Dia terus yang bicara. Dan menarik saudaraku. Bicaranya itu firman Tuhan. Dan semua apa yang dia katakan benar menurut firman Tuhan.
Jadi saya mau bilang saudaraku, pengetahuan firman Tuhannya setara dengan pendeta. Tapi sayang saudaraku, tidak tersimpan di dalam hatinya dan dilakukan. Tidak pernah diperbuatnya. Jadi nggak pernah terbentuk nilai kerajaan sorga di dalam cara hidupnya. Tidak pernah nilai kerajaan sorga itu menjadi standar, menjadi prinsip-prinsip hidupnya. Kenapa? Hanya jadi knowledge, hanya jadi pengetahuan di akalnya, di otaknya. Tapi tidak pernah tersimpan di dalam rohnya dan jiwanya. Bisa dipahami saudaraku tentang hal ini? Ya. Jadi jadikan nilai kerajaan sebagai gaya hidup dan karakter dalam hidup kita. Kita tahu saudara ya, sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus menjadi gaya hidup, lifestyle. Gaya hidup yang kita lakukan terus-menerus akan menjadi karakter. Karakter akan mendorong nasib kita. Jadi jangan pernah ngomong begini saudaraku, firman Tuhan tuh kayaknya salah ya. Padahal setiap saya dengar doa berkat, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ya kan? Doa berkatnya begitu ya. Engkau akan menjadi mahkota bagi bangsa-bangsa melalui hidupmu. Ada banyak orang yang diberkati. Betul? Doa berkatnya begitu? Tapi kenyataannya hidup saya kok begini-begini aja ya. Dulu, sekarang, mungkin juga sampai selama-lamanya. Kayaknya nggak ada perubahan. Jangan salahin Tuhan. Bukan firman Tuhan yang salah. Tapi pertanyaannya, betulkah gaya hidup, standar hidup, prinsip-prinsip hidup yang engkau lakukan, yang engkau junjung, yang engkau hidupi setiap hari, itu benar-benar adalah standar nilai kerajaan sorga? Atau jangan-jangan kita cuma jadi orang Kristen, tapi cara hidup kita, prinsip hidup kita, standar hidup kita sama aja seperti orang dunia. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang berbeda. Makanya firman Tuhan tidak pernah digenapi. Bisa dipahami saudaraku? Amin. Saya mau berkata hari ini, jadikan nilai kerajaan sorga, standar hidup berdasarkan firman Tuhan, itu menjadi lifestyle-nya kita, sampai menjadi karakter dalam hidup kita. Itu yang pertama saudaraku. Masih ada ya, next, lanjut. Nilai yang kita hidupi tentunya dapat dilihat oleh anak-anak dan menjadi keteladanan. Jadi waktu kita lakukan cara hidup, standar hidup, prinsip-prinsip hidup sesuai dengan firman Tuhan, itu akan menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kita. Buat anak-anak kita, buat keluarga kita, itu akan menjadi standar, akan menjadi teladan buat mereka. Mengajarkan nilai kerajaan yang dihidupi, yang kita lakukan, itu akan jauh lebih efektif, akan menjadi sangat efektif ketika kita mengajarkannya kepada anak-anak kita, ketimbang kita cuma jago ngomong, tapi nggak ada perbuatan. Ke gereja sana, ini akan hari Minggu loh, anaknya nyeletuk. Lah, papa sendiri? Ya kalau gue mau udah tua, sebentar gue mati. Gak apa-apa, lu aja yang masih muda-muda. Justru kalau udah mendekat, semakin dekat sama Tuhan. Ini jujur loh, saya bingung loh saudara. Saya benar-benar bingung. Saya semakin tua, ya gak tua sih sekarang ya, 40-an. Tapi kan udah semakin tua gitu kan. Semakin wise. Udah makin bijak lah gitu ya. Umur udah makin bertambah. Ngeliatin orang tua umur cuman gocap lebih pada lewat gitu. Ya saya sih berharapnya lebih begitu ya. Tapi kan mesti wise gitu. Makin bijak lah. Umur makin bertambah. Artinya kan sudah semakin dekat kita pulang ke rumah Bapa. Semakin dekat kita dengan Tuhan. Cari Tuhan.
Emangnya di sorga nanti bisa, siapa yang kita mau andalkan kalau selain dari Tuhan? Begitu kita putus nyawa, saudaraku, siapa yang kita mau andalkan? Emang ada orang yang kita kasihi, yuk ikut gue yuk. Temenin gue pulang ke alam baka. Kan gak bisa. Maksud saya begini loh saudara. Yuk semakin kita bertambah usia, jadilah kita pribadi yang semakin melekat kepada Tuhan. Semakin cari Tuhan. Ya, saya mau bilang saudaraku, orang yang menghidupi nilai kerajaan sorga itu jauh lebih mudah ngajarin orang lain ketimbang cuman ngomong doang. Amin. Bisa dipahami saudaraku? Sebelum melakukan usaha apapun untuk menurunkan nilai kerajaan sorga untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk orang lain di sekitar kita, marilah kita sendiri menjunjung tinggi dan menghidupi nilai-nilai firman Tuhan itu dalam hidup kita sendiri. Amin. Ini yang pertama saudaraku ya. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan nilai kerajaan sorga itu. Yang pertama firman Tuhan ajar kita perhatikan perintah firman Tuhan. Ini benar-benar butuh sebuah kesungguhan hati. Menaruh perhatian, fokus, pikiran, pendengaran untuk kita tertuju kepada perintah Tuhan. Tersimpan di dalam hati kita dan kita bisa lakukan. Amin. Yang kedua saudaraku. Yuk. Yang kedua di dalam ayat yang ke-7 bagian A, ayat 7 bagian awal dikatakan begini, haruslah engkau mengajarkannya apa? Berulang-ulang kepada anak-anakmu. Saudaraku, firman Tuhan ajar kita yang kedua bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Nilai kerajaan sorga dengan mengajarkan perintah Tuhan berulang-ulang. Penekanannya dengan kata berulang-ulang. Mengajarkan berulang-ulang. Saudara, next. Peran orang tua bukan saja jadi teladan. Harus jadi teladan ya. Tapi firman Tuhan ternyata ajar kepada kita hari ini lebih daripada kata teladan. Tapi juga harus mengajarkannya. Mengajarkan kepada anak-anak kita tentang perintah firman Tuhan, tentang cara hidup yang baik dan benar, tentang cara hidup sesuai dengan standar kerajaan sorga. Makanya saya bilang, saudaraku, kalau saudara lihat di jalanan ada om, bagi om, cik, anak-anak di pinggir jalan gitu ya. Om, minta om, Anda mau kasih 500 rupiah kek? Anda mau kasih 1.000? 5.000, 10.000, bahkan mungkin Anda kasih 100.000 sekalipun, saya jarang sekali menemukan anak yang berkata begini, makasih ya om, apalagi sampai berkata, makasih ya om, Tuhan berkati. Kayaknya hampir nggak ada saudaraku, ngucapin terima kasih. Kebanyakan rata-rata begitu dikasih langsung kabur. Langsung dia kasih tahu teman-temannya. Tuh, yang itu tuh, yang ngasih tuh yang itu. Langsung teman-temannya pada datang. Om, minta om, minta om. Kenapa bisa begitu? Karena nggak ada yang ngajarin mereka untuk berkata terima kasih. Nggak ada yang ajarin mereka. Yang ada mereka diajari, kalau ada temen lu dapat dari seseorang, lu kejar tuh orang. Berarti tuh orang-orang baik. Pasti dia kasih lagi ke lu. Diajarinnya begitu. Saya mau bilang hari ini dengar baik-baik saudaraku, peran orang tua bukan saja jadi teladan, mencontohkan sesuatu yang baik dan benar, cara hidup yang sesuai dengan standar kerajaan sorga, tapi engkau harus juga mengajarkannya. Karena anak-anak itu nggak bisa tahu dengan sendirinya saudaraku. Sekali lagi ya, nilai kerajaan Allah itu bukan bawaan alam, bukan bakat dari lahir. Tapi itu perlu didikan, perlu nasihat, perlu bimbingan. Seperti apa yang saudara lakukan hari ini, duduk di dalam bangku gereja ini dan Anda diajarkan tentang nilai-nilai kerajaan sorga. Amin. Bisa dipahami saudaraku? Orang tua harus memperkenalkan dan membimbing nilai-nilai cara hidup yang baru
dalam Kristus. Cara hidup yang benar, cara hidup yang sesuai dengan standar kerajaan sorga. Firman Tuhan berkata dengan jelas, haruslah engkau mengajarkannya. Artinya saudaraku, secara sengaja. Artinya kita bukan hanya meneladankan apa yang kita, standar hidup kita itu diteladankan, tetapi kita juga harus mengajarkannya berulang-ulang. Ini sebuah penelitian saudaraku yang dilakukan di Jepang. Dan dilakukan oleh banyak sekali ibu-ibu di Jepang yang sedang mengandung. Anak di Jepang, setiap kali ibunya mengandung, itu dari sejak dalam kandungannya diajak ngobrol. Yang kedua, yang lebih hebat lagi saudaraku, diajarin berhitung. Mungkin kedengaran lucu ya saudara ya. Anak dalam anak dalam kandungan diajarin berhitung. Tapi realitanya saudaraku, setelah anak itu keluar, ternyata rata-rata anak-anak yang diajari berhitung sejak dalam kandungannya, dia lebih pinter, lebih cerdas dari anak-anak pada umumnya. Ini menunjukkan saudaraku, pengulangan itu, mengajarkan berulang-ulang itu akan membawa sebuah dampak pengaruh yang begitu besar saudara. Next, lanjut. Manusia akan lebih mudah mengingat sesuatu yang didengar berulang-ulang atau sesuatu yang sering dilakukan. Saya saudara, dulu waktu masih naik motor, kerja di Sunter, rumah di Poris. Saya dari Poris ke Sunter tuh naik motor, berarti kan ke Ampera, dulu hanya ada satu jalan, Daan Mogot gitu ya. Mau nggak mau naik motor harus lewat Daan Mogot, nggak bisa lewat tol gitu kan. Jadi harus ke Daan Mogot, ke Grogol, Grogol ke Gajah Mada ke Gunung Sahari ke Kemayoran, dari Kemayoran baru ke Sunter. Itu dilakukan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai tahun demi tahun. Tahu nggak saudara? Lobangnya di mana tuh jalanan? Di Grogol sebelah sini, di depan ini ada bolong segede ini. Saya apal. Ibarat katanya gue tutup mata bawa motor sampai ke Sunter. Kok bisa? Karena setiap hari berulang-ulang lewatin jalan itu. Bisa dipahami saudaraku? Manusia akan lebih mengingat sesuatu yang didengar berulang-ulang. Makanya saudaraku, kalau saudara diajarin firman Tuhan, dihotbahin, mungkin sama saya atau sama hamba Tuhan yang lain, kok firman Tuhannya ini lagi ya. Jangan ditolak saudaraku, jangan ditolak. Kenapa? Karena sesuatu yang sering kita dengar, sesuatu yang sering kita lakukan, berulang-ulang, itu akan mengubah pola pikir kita. Dan itu akan mempengaruhi cara hidup kita dan akan mengubah lifestyle kita, gaya hidup kita. Dan tanpa kita sadari saudaraku, lifestyle kita akan lifestyle kerajaan surga. Pola-pola perulangan baik yang positif maupun negatif mampu mengubah pola pikir seseorang, bahkan kebiasaan hidup seseorang. Ini di strategi politik, ini dipakai saudaraku. Berita hoax, ya, berita hoax yang diperdengarkan, berulang-ulang berita hoax itu, kanan kiri depan belakang, diulang-ulang, akhirnya orang akan menganggap berita itu adalah sebuah kebenaran. Ini dipakai nih dalam strategi politik nih saudara. Pertama kali waktu berita itu dikeluarkan, orang tahu ini hoax, ini hoax. Nggak benar, bohong itu berita itu. Tapi berita itu berulang-ulang. Si Anu ngomong begitu, si Anu ngomong begitu, si Anu ngomong begitu, si Anu ngomong begitu. Berulang-ulang. Akhirnya sebagian besar orang akan berkata itu benar. Pernah dengar ya kisah cerita tentang Pak Presiden Jokowi, anak PKI. Pernah dengar ya? Itu kan berita hoax.
diulang-ulang, sampai akhirnya ada sebagian banyak orang di Indonesia mempercayai berita itu. Bisa dipahami, saudaraku? Itu pola, saudaraku. Ya, sesuatu yang diulang-ulang, baik hal yang positif maupun negatif, itu mampu mengubah pola pikir kita dan kebiasaan hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku, jangan pernah kita tolak kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Karena tanpa kita sadari, saudaraku, itu akan mengubah pola pikir kita, kebiasaan hidup kita, sampai akhirnya mengubah lifestyle kita, karakter dalam hidup kita. Dan Tuhan tahu betul, saudaraku. Tuhan ngerti betul tentang hal ini. Waktu kita mengajar berulang-ulang perintah firman Tuhan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di sekitar kita, maka secara langsung atau tidak langsung sedang mengingatkan diri kita sendiri untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan sorga. Jadi seperti saya begini, saudaraku, saya ngajar, kemana-mana saya ngajar. Tanpa saya sadari, saudaraku, waktu saya ngajar, firman Tuhan itu kan bermata dua. Dia menusuk kepada orang yang disampaikan, ya, kepada orang yang mendengarkan, tetapi juga firman Tuhan itu menusuk kepada orang yang menyampaikan. Waktu kita mengajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, tanpa kita sadari, saudaraku, firman Tuhan itu akan merasuk dalam hidup kita. Akan mengubah pola pikir kita, akan menguasai cara hidup kita, kebiasaan hidup kita. Sampai akhirnya kita menjadi punya gaya hidup dengan nilai kerajaan sorga. Amin. Bisa dipahami tentang hal ini, saudaraku? Ya. Dan yang terakhir, saudaraku, bagaimana kita bisa mengaplikasikannya? Nilai-nilai kerajaan sorga ini dalam kehidupan keluarga kita. Ayat yang ke-7 bagian B mengatakan begini, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau bangun. Ini bicara tentang keseharian hidup, kegiatan hari-hari, kegiatan kebiasaan yang kita lakukan. Firman Tuhan mau ajar kepada kita bagaimana kita bisa mengaplikasikan nilai kerajaan ini dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Menggabungkan perintah firman Tuhan itu dalam kehidupan keseharian kita. Jangan pisah-pisahkan, saudaraku. Ya, firman Tuhan memerintahkan kita untuk, next, lanjut, multimedia. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk membicarakan nilai kerajaan sorga kapanpun dan dimanapun. Artinya, saudaraku, nilai kerajaan sorga harus diintegrasikan, harus digabungkan, harus disatukan di dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Waktu kita kerja, waktu kita sedang bermain, sedang bersosialisasi dengan teman-teman, ketika kita sedang ada di gereja dalam pelayanan kita, dalam ibadah kita, maupun di mana saja. Firman Tuhan, nilai-nilai kerajaan sorga itu diintegrasikan, disatukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak orang, saudaraku, ya, cenderung masih memisahkan hal-hal yang bersifat rohani dengan hal-hal yang bersifat sekuler dalam kehidupan sehari-harinya. Saya masih nemuin, saudaraku, ya, kalau di gereja, waduh, kayaknya itu orang rohani sekali. Ngajarinya firman Tuhan, ngomongnya firman Tuhan. Tapi bisnisnya, saudaraku, ngeri. Bisnisnya menghalalkan segala cara. Bisnisnya abu-abu. Lalu dia berkata, ini kan bisnis, Pak. Jangan disatu-satuin dah sama hal-hal yang rohani. Itu namanya, saudaraku, saudara hidup dalam standar ganda. Itu namanya cara hidup saudara, cara hidup kita masih double standard. Prinsip-prinsip hidup kita masih ganda. Saya mau berkata, kita hanya boleh hidup dengan satu prinsip. Prinsip kita, nilai-nilai kita adalah standar hidup kerajaan Allah. Amin.
Bagaimana mengaplikasikannya? Ini harus digabungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita punya hidup lifestyle kerajaan sorga itu bukan hanya waktu engkau di gereja. Tapi waktu engkau berbisnis, waktu engkau bekerja, waktu engkau di jalanan, waktu engkau bersosialisasi, di mana saja, kapan saja, kita punya lifestyle kerajaan surga. Amin. Bisa dipahami saudaraku? Anak-anak harus dibiasakan untuk melakukan segala sesuatu dengan standar nilai kerajaan. Biar apa yang disampaikan firman Tuhan hari ini saudaraku, ini boleh mengubah pola pikir kita, pengertian kita ya. Bagaimana dengan cara hidup kita? Bagaimana dengan standar hidup kita? Prinsip-prinsip hidup yang kita anut dan kita hidupi. Apakah selama ini kita adalah orang-orang mediocre yang sama seperti orang di luar sana yang hidup sembarangan, hidup sembrono, hidup semau-maunya? Atau standar hidup kita, prinsip hidup kita, cara hidup kita adalah standar hidup kerajaan sorga. Hari ini firman Tuhan mau ajar kita saudaraku, kita adalah orang-orang kerajaan sorga. Kita adalah agent-agentnya kerajaan sorga. Engkau hadir dalam dunia ini punya satu tugas. Untuk menghadirkan kerajaan Allah di tempat yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Dimanapun kau berada. Memperluas kerajaan Allah seperti doa Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Bukan berarti di surga nanti ada dugem. Bukan saudaraku. Maksudnya saudaraku di bumi seperti di surga. Artinya saudaraku kita bawa surga hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dimanapun kau berada. Bagaimana caranya? Hidup dengan standar nilai kerajaan sorga. Mulai taruh perhatianmu secara khusus kepada perintah firman Tuhan. Ajarkan berulang-ulang. Bentuk itu menjadi sebuah lifestyle, kebiasaan hidup. Karena Tuhan mengerti betul tentang cara hidup manusia. Pola yang diulang-ulang itu akan membentuk pola pikir kita, kebiasaan hidup kita, dan pada akhirnya itu akan membentuk gaya hidup dan karakter kita. Dan yang terakhir, integrasikan, satukan saudaraku. Jangan dipisah-pisah, jangan dengan standar ganda. Entar kalau di gereja hidupnya rohani, tapi kalau hidup di dunia rohana. Kalau di gereja Roh Kudus, kalau di dunia Roh Kudus. Jangan. Punya status standar, punya satu prinsip, nilai kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yuk, saya undang pemain musik, kita nyatakan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Yuk kita bagi berdiri bersama-sama. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir
habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang hari ini Tuhan perdengarkan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Mari silakan duduk saudaraku, Tuhan berkati. Terima kasih kepada Pak Gembala atas firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Silakan dipersiapkan untuk amplop berwarna kuning dan berwarna biru. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan amplopnya di kotak sebelah kanan dan juga kotak sebelah kiri saya. Maju persatu, kita maju dengan menerapkan protokol kesehatan, tetap jaga jaraknya. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang telah Engkau berikan buat hidup kami. Biar sebentar kami ingin membawa persembahan yang terbaik untuk rumah ibadah-Mu di tempat ini. Biar kami serahkan persembahan ini dalam tangan-Mu ya Abah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Satu buah pujian kita naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan menyaksikan warta jemaat minggu ini. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini, tanggal 19 Juni 2022. Bagi jemaat yang memberi persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan dari aplikasi GoPay, OVO, ShopeePay, dan rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. Ibadah Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk datang dalam ibadah anak yang saat ini sudah dapat diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Informasi lebih lanjut silakan kunjungi websitenya di www.katarizokids.com. Bagi peserta pemuritan kelas Kingdom Value, jangan lupa untuk hadir di kelas pemuritan yang diadakan hari Selasa 21 Juni 2022 jam setengah 8 malam bertempat di gereja. Mari bergabung di ibadah terobosan doa dan puasa yang diadakan pada hari Rabu 22 Juni 2022. Diadakan secara onsite di gereja dan online via Zoom pukul setengah 8 malam. Kemudian 2 pagi diadakan setiap hari Sabtu jam 5.30 pagi, diadakan secara online via Zoom. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah pemuda remaja yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite bertempat di gereja.
Kemudian, ibadah KM itu diadakan setiap minggu kedua pada hari Sabtu jam 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite bertempat di gereja. Bagi kaum pria, hadirilah ibadah kompak komunitas pria Kristus berdampak yang akan diadakan pada hari Sabtu 25 Juni 2022 jam setengah 8 malam bertempat di gereja. Mari jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini yang akan memberkati kaum prianya Allah. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Ibu Erni Cuncun, Saudara Stephen Junius, dan Bapak Toga Marpaung. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayanan telah melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan buat Pak Gembala. Iya, sekali lagi selamat ulang tahun buat Ibu Erni Cuncun, buat Saudara Stephen Junius, juga buat Bapak Toga Marpaung. Tuhan Yesus memberkati, panjang umur ada di tangan kanannya dan tangan kirinya, kekayaan dan kehormatan. Amin. Baik, kita akan akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita dudukkan kepala. Di akhir acara ibadah kami saat pagi hari ini dengan ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, kehadiran-Mu yang ada di tengah-tengah kami ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami bagi nama-Mu. Engkau hadir bersemayam di atas pujian penyembahan kami dan Engkau berkenan memberkati setiap kami. Bahkan hari ini nasihat firman-Mu yang membentuk kehidupan kami untuk kami membangun nilai kerajaan sorga baik dalam kehidupan kami pribadi maupun keluarga kami. Mari Roh Kudus, Engkau menolong kami. Engkau yang memampukan kami untuk kami hidup dengan standar nilai kerajaan sorga. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati buat gereja-Mu GBI Katarizo dalam pimpinan Roh Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam setiap program kerja, rencana kerja, semua dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan, bahkan ibadah-ibadah komisi, semua ada dalam tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa negara kami Indonesia dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami. Kami percaya Indonesia diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan dari segala macam bencana. Dijauhkan dari segala macam kejahatan, khususnya kejahatan terorisme. Tuhan tolong bangsa kami. Memberkati dan mengurapi pemerintahan kami. Berikan kepada pemerintahan kami roh yang takut akan Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan seluruh kementerian-kementerian, staf-staf, bahkan sampai kepada pemerintahan di daerah-daerah, khususnya untuk pemerintahan daerah Banten, Kota Tangerang. Tuhan memberkati mereka dengan pengurapan dari sorga, memberikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, bekerja untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami bawa setiap kehidupan umat-Mu Tuhan dalam usaha pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami. Kami percaya tangan Allah ada di atasnya. Amin. Memberkati setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, dijadikan Tuhan berhasil dan beruntung. Biar damai sejahtera Allah, kasih Allah turun melingkupi hati dan pikiran kami. Biar hidup kami penuh dengan sejahtera, terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang berbahagia di dalam kasih Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Selalu bersyukur, selalu
Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.